Saya mengikuti 3 program diet. Ya, kok bisa 3? Jadi masing-masing berbeda dan tidak saling tahu, katanya. Ya, bagaimana kau? Karena yang satu mengatakan hanya boleh 1 kali makan sehari. Yang satu pun 1 kali, yang satu pun 1 kali. Sehingga aku bisa makan 3 kali 1 hari, katanya. Itulah transformasi yang tak jelas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah dan kesatuan Roh Kudus sertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, dan juga para suster kami yang berada di studio ini di kapel lantai 5 Katolik Center ini. Dalam kitab Kejadian yang akan kita dengarkan pada hari ini, kisah yang termasyhur, yaitu Yakub bergumul dengan malaikat dan Allah, dan akhirnya nama Yakub diganti menjadi Israel. Ada satu transformasi pertobatan dalam diri Yakub, dan transformasi itu akhirnya menghasilkan bangsa yang luar biasa yang dipilih oleh Allah, yaitu bangsa Israel. Transformasi artinya pertobatan, berubah dari manusia lama kepada manusia baru. Dalam Injil juga pada hari ini, Yesus menyuruh kita untuk tetap meminta kepada Allah agar dikirim orang-orang yang bertransformasi, sehingga orang-orang inilah menjadi utusan menyebarkan iman ke seluruh dunia. Di manakah kita? Seharusnya dalam kehidupan kita harus selalu bertransformasi agar kita semakin lama semakin baik dan bisa diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kepada seluruh dunia. Kita akui kekurangan kita agar kita layak merayakan perayaan Ekaristi Kudus ini. Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, ada tadi kami katakan istilah transformasi, atau istilah biasa lah kita katakan pertobatan dari manusia lama, bergeraklah dia dan berubah menjadi manusia baru, dalam arti dari yang jahat akhirnya menjadi yang baik, bukan dari yang baik menjadi jahat. Itu tidak disebut pertobatan. Dan kadang-kadang kan manusia sebenarnya banyak kali akal manusia kan. Tidak ada seorang wanita yang memang mok-mok, gemuk besar dia. Jadi kalau berfoto pun selalu menyamping supaya jangan nampak kebesarannya. Jadi akhirnya dia mengikuti program diet. Saya mau bertransformasi, tidak mau lagi makan banyak, pokoknya program diet. Terus kawan-kawannya sesudah 1 minggu masih tetap mok-mok. Datang dia, kau kalian, saya mengikuti 3 program diet. Ya, kok bisa 3? Jadi masing-masing berbeda dan tidak saling tahu, katanya. Ya, bagaimana kau? Karena yang satu mengatakan hanya boleh 1 kali makan sehari, yang satu pun 1 kali, yang satu pun 1 kali, sehingga aku bisa makan 3 kali 1 hari, katanya. Itulah transformasi yang tak jelas, kan, tak jelas. Tidak, sebenarnya bukan dia kalah-kalinya, dirinya pula dia kalah-kalinya, kan itu ya. Dirinya dia kalah-kali dan dia senang. Pada hari ini, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, saya akan mencoba membuat kisah balik atau flashback gitu ya, dari si Yakub. Sebenarnya si Yakub ini penipu ini. Kalau kita ikuti dalam perjanjian lama, para suster pasti sudah membaca perjanjian lama dan melupakannya kan. Karena kami dulu waktu nobis harus membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Ditanyai pula itu, apa yang sudah kau baca? Terpaksa kita baca kan. Dan kisahnya sebenarnya si Yakub ini dengan ibunya menipu
untuk mengambil hak anak sulung. Dikasihnya lah sekali kacang merah kan, karena si Esau bapaknya udah tua, udah buta kan. Dipakai lagi baju si Ishak sebenarnya nama bapaknya kan, baju si Esau dipakai. Lantas si Ishak bertanya, kaukah Esau? Ya, aku. Tapi suaramu seperti lain. Akhirnya diberkatilah dia dengan cara penipuan tadi, diberkatilah dia dan akhirnya dialah memperoleh semua berkat dan hak dari anak sulung. Dan itulah yang terjadi, dan mengetahui itu Esau sangat dendam kepada saudaranya ini, si Yakub penipu ini. Dan memang akhirnya dia melarikan diri kan. Membawa tongkat itu, tongkat kekuasaan, nama dia masih muda, larilah dia selama 20 tahun mangarato, ya, merantau ke Riau sana kan, 20 tahun lah dia di situ. Tapi dia rupanya berjuang dan menjadi hebat, kaya, dan ada pula 2 istrinya, sudah hebat waktu itu, anak-anaknya dan seterusnya. Tapi Tuhan disinilah dia harus bertransformasi, mengatakan kepada Yakub. Jadi Tuhan mengatakan pulanglah ya ke tempat nenek moyangmu, pulanglah ke tanah airmu, dan aku akan menyertai engkau. Disinilah dia ragu, disitulah dari transformasi, ragu betul. Akhirnya memang dia suruh dulu pulang, diantarnya dulu istrinya, hartanya semua, anak-anaknya diantarnya dulu menyeberang, pergilah kalian. Dia kembali ke tempat yang semula berani. Dan disitulah tadi yang kita dengarkan, yang dibaca suster kita dengan sangat lantang. Bagaimana pergumulan yang diceritakan sini secara fisik tadi ya. Sepanjang malam bergumul, sebenarnya pergumulan batin. Haruskah pulang? Haruskah? Bagaimana nanti kalau aku dibunuh? Karena saudaraku sangat dendam, karena memang aku menipu dan aku licik dan aku memang tidak layak dan layak dihukum. Bergumul dia. Tapi dia tahu Tuhan menyertai. Tadi dijanjikan Tuhan menyertai, dan akhirnya di situ dikatakan dipukullah pangkal pahanya. Kalau kita pergi ke Israel, selalu itu tour leader akan mengatakan, kami tidak bisa makan paha binatang karena nenek moyang kami Yakub dipukul dulu. Memang disitulah tongkat itu dipukulkan dan dia akhirnya sadar, saya memang bukan kuat. Tongkat yang dulu ditunjukkannya sebagai kekuatan akhirnya menjadi tongkat untuk bisa dia berjalan pincang. Disitulah bertukar, bertransformasi betul. Tuhan mengganti namanya, kau bukan lagi Yakub tapi Israel. Itulah pertobatan, itulah transformasi para bapak dan ibu. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dalam Injil hari ini memang Yesus atau Tuhan Allah selalu datang untuk membantu manusia dan mengajak manusia bertransformasi agar menjadi bahagia dan menjadi anaknya. Mulai dari si Adam dibantu dan sampai pada hari ini yang kerasukan setan dan buta ya akhirnya bisa akhirnya berbicara dan bisa normal. Tapi masih banyak lagi orang Farisi mengatakan dia membuat itu karena kawan-kawannya setan, itu pula dikatakan kan. Dan apa yang diminta oleh Yesus, melihat begitu banyak rupanya di dunia ini yang membutuhkan gembala. Gembala bukan harus pastor ya. Disitulah yang dibutuhkan sebenarnya orang yang bertransformasi dari manusia lama ke manusia baru. Itu yang dibutuhkan. Kalau para aspiran ini datang sebenarnya dia harus transformasi. Dari segi fisik nanti akan dipakaikan. Jadi berbaju putih mereka akan transformasi. Dari segi batin tak tahu. Tapi itulah tandanya. Cuma memang manusia seperti ada itu dalam cerita pebisnis. Namanya otaknya selalu berbisnis. Ini bisa menguntungkan. Udah bertobat dia. Bertobat. Betul-betul saya harus bertobat.
Dan kemudian seringlah dia mendengarkan khotbah, datang ke gereja, dan dia dengarlah. Untuk Tuhan itu, satu hari sama dengan 1000 tahun. Luar biasa. Otak bisnisnya mulai berjalan. Berarti 1 rupiah untuk Tuhan, ditanyanya oleh Tuhan. Untukmu 1 hari 1000 tahun. 1 rupiah berapa? Datang Tuhan, 1 triliun. Triliun. 1 minggu kemudian berdoa lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa. Tolonglah berikan kepada saya 1 rupiah. Dan Tuhan memang menjawab, bagus sekali doamu, akan saya berikan besok 1 hari. Dan rupanya 1 hari itu 1000 tahun. Akhirnya tak dapat, dia mati, dia sudah 1000 tahun. Inilah kalau kita tidak tulus bertobat, sebenarnya tidak dapat apa-apa. Marilah kita pada hari ini, seperti yang dikatakan oleh Yesus, tuaian memang banyak, dibutuhkan kita semuanya, tapi yang bertransformasi benar-benar. Amin. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Perayaan misa telah selesai, pulanglah dan jadikanlah alat sebagai tongkat penghibur dan pendukung. Syukur kepada Allah. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.